A True Martial World. Bab 7. Judul, Tulang Kuno. Dingin sekali, para penonton menggigil. Yang mereka lihat hanyalah kabut putih yang dipancarkan dari kotak. Ketika kabut akhirnya menghilang, mereka melihat sekumpulan besar tulang mengkilap di dalam kotak. Rasa dingin yang menggigit berasal dari tulang-tulang ini. Apa itu? Mereka semua kaget, karena mereka belum pernah melihat barang langka. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, mereka bisa menebak bahwa itu mungkin harta karun yang sangat besar. Ini adalah tulang-tulang kuno, Lian Chengyu berkata dengan rasa puas. Pola cahaya yang kamu lihat sebelumnya ada di sana untuk menutup dinginnya tulang-tulang ini. Tulang yang hancur, ini adalah tulang-tulang kuno. Kebanyakan orang di kerumunan belum pernah mendengar tentang tulang kuno, tetapi Yiyun sudah mendengar tentang tulang itu dari deskripsi Jiang Xiaoru. Di alam liar dunia ini, ada binatang buas yang kuat. Setiap binatang buas memiliki kemampuan untuk dengan mudah menghancurkan suku kecil seperti suku Lian. Binatang buas mungkin menakutkan, tetapi tubuh mereka penuh dengan harta. Binatang buas adalah suplemen yang sangat baik. Namun, karena nafsu makan seseorang terbatas, berapa banyak binatang buas seukuran bukit yang bisa dimakan seseorang? Untungnya, sebagian besar esensi dikumpulkan di dalam tulang mereka, dan melalui metode khusus, itu disempurnakan menjadi potongan kecil. Seperangkat tulang binatang buas dianggap sebagai barang paling berharga dalam tubuh binatang buas kuno. Melihat tulang-tulang kuno di dalam kotak, meskipun itu hanya sebagian kecil dari tulang rusuk binatang buas, itu masih dianggap berharga. Alasan kenapa kita memiliki lebih sedikit jatah hari ini adalah karena selain menukar jatah, banyak senjata dan armor yang digunakan untuk menukar set tulang kuno ini. Faktanya, untuk mendapatkannya, panah dan baju besi yang kamu buat tidak cukup. Karena pengalaman aku di luar saat masa muda, di mana aku memperoleh beberapa metode kultivasi mental, hanya dengan menukarkannya, kita akhirnya memiliki cukup uang untuk ditukar dengan set tulang kuno ini. Di sela-sela pidato Lian Chengyu, sesepuh di sampingnya telah menjelaskan kegunaan dan berharganya tulang kuno itu kepada semua orang. Meskipun sesepuh mengatakannya secara perwakilan, banyak penonton tidak dapat menerimanya. Tulang-tulang yang rusak mungkin bagus, tapi apa hubungannya dengan mereka? Tidak peduli betapa bodohnya mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki andil dalam hasil pemurnian esensi dari tulang-tulang kuno. Aku tahu pikiranmu, kamu khawatir tentang kehidupan masa depanmu. Kamu khawatir akan mati kelaparan. Aku memahami situasi semua orang. Tapi pikirkanlah, apakah hari-hari seperti itu akan berakhir? Di alam liar, ada banyak suku kecil sebanyak pasir di gurun. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan dapat dihancurkan kapan saja. Klan suku Lian kita juga salah satunya. Apakah kamu benar-benar ingin menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti itu selamanya? Khawatir saat makan untuk hari berikutnya? Khawatir jika kamu akan dibunuh oleh binatang buas saat tidur di malam hari? Apakah kamu benar-benar menginginkan kehidupan seperti itu? Kata-kata Lian Chengyu penuh dengan hasutan. Banyak orang di suku itu mengepalkan tangan. Kehidupan seperti itu melelahkan. Jika memang ada neraka, maka inilah neraka. Aku sudah cukup menahan, teriak seseorang di kerumunan. Baik, aku juga tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Ada kesempatan sekarang. Dalam waktu 3 bulan, kerajaan manusia, kerajaan surgawi Tai'ah akan merekrut ahli secara massal di dalam wilayahnya. Jika seseorang lolos dalam beberapa putaran seleksi oleh kerajaan surgawi Tai'ah, seseorang dapat menjadi seorang kultivator kerajaan surgawi Tai'ah. Ini adalah kemuliaan yang ekstrim, dan juga peluang besar. Mengatakan ini, mata Lian Chengyu terbakar api. Yiyun mengerti mata ini, itu adalah salah satu keinginan dan ambisi yang ekstrim. Lian Chengyu adalah seorang pria dengan ambisi. Dia tidak ingin terjebak dalam klan suku sekecil ini. Dia ingin pergi ke hutan belantara dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Tidak heran dia rela mengorbankan begitu banyak suku hanya untuk kumpulan tulang kuno itu. Dia ingin mengikuti ujian kerajaan dalam 3 bulan. Yiyun tiba-tiba tercerahkan. Dia awalnya berpikir bahwa Lian Chengyu mungkin perlahan-lahan mengumpulkan ransum dari waktu ke waktu untuk ditukar dengan tulang-tulang kuno.
Baginya membunuh angsa emas mungkin berarti dia akan menggunakan tulang-tulang kuno untuk membuat lompatan kuantum kekuatan. Kata-kata Lian Chengyu dengan cepat membenarkan hipotesis Yi Yun. Aku, Lian Chengyu, lahir dan dibesarkan di klan suku Lian. Aku adalah putra dari suku Lian. Aku akan memberikan segalanya untuk seluruh suku Lian. Syukurlah, dengan set tulang kuno ini, aku bisa menerobos ke dunia Purple Blood dalam waktu 3 bulan. Setelah aku menjadi kultivator darah ungu, aku dapat dengan mudah lulus ujian yang diatur oleh kerajaan surgawi Tai'ah, menjadi seorang prajurit kerajaan. Ketika itu terjadi, aku secara pribadi dapat melindungi seluruh suku Lian. Dan sebagai prajurit kerajaan surgawi, aku bahkan dapat membawa suku Lian ke kota-kota kerajaan surgawi Tai'ah. Jika aku memberikan kontribusi di masa depan, aku bahkan dapat memiliki bagian kotaku sendiri. Ketika itu terjadi, semua orang dapat memasuki kotaku dan menjalani kehidupan yang nyaman. Dalam 3 bulan, betul sekali, hanya bertahan selama 3 bulan. Hari ujian selesai, aku berjanji hidup tanpa kekhawatiran. Hari ini, agar suku mengencangkan ikat pinggang mereka untuk menafkahiku, aku akan mengembalikannya 100 kali, tidak 1000 kali. Kata-kata Lian Chengyu menyihir, dan orang-orang normal yang menderita tidak dapat melihat ambisinya. Mereka semua tenggelam dalam janji akan masa depan yang lebih baik dan mulai mengantisipasinya. 3 bulan, hanya 3 bulan lagi dan mereka bisa pindah ke kota? Apakah ini nyata? Orang ini bisa menjadi politisi di bumi. Yi Yun mulai merenung karena dia jelas tahu bahwa tidak ada yang akan mempertanyakan kelangkaan jatah didistribusikan lagi. Janji Lian Chengyu tentang sebuah kastil di udara telah membungkam semua orang. Pertanyaan lebih lanjut akan ditangani, bukan oleh Lian Chengyu tetapi oleh orang-orang di sekitarnya. Orang miskin tidak berdaya. Kehidupan seseorang itu murah. Sekantong jatah bernilai beberapa nyawa, jadi untuk janji yang diocehkan oleh Lian Chengyu, adalah normal jika ada lebih banyak kematian. Orang-orang menjalani kehidupan yang sulit dan terlalu tertekan. Mereka membutuhkan harapan, tiang penyangga untuk terus hidup. Mereka percaya bahkan pada secercah harapan. Siapapun yang mengaku menentangnya akan ditangani dengan keras oleh yang putus asa. Menyadari bahwa orang-orang masih bingung, seorang antek melompat dengan keras sambil berteriak, "Hidup Tuan Muda Lian Chengyu." Orang yang menderita kelaparan dengan mudah dihasut. Bagi mereka rela mengorbankan hidup mereka untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi keturunan mereka. Hidup Tuan Muda Lian Chengyu. Beberapa orang berteriak lemah. Tapi saat orang mulai berteriak, teriakan itu meningkat. Bahkan mereka yang khawatir tentang makanan berikutnya harus pergi bersama orang banyak. Ini adalah kesedihan yang lemah, mereka tidak punya pilihan. Melihat reaksi orang-orang, Lian Chengyu sangat puas. Selama dia menginginkannya, seluruh suku Lian akan menjadi batu loncatannya. Dia ingin menginjak batu ini dan membuat legendanya sendiri. "Chengyu, bagus sekali," tetua berjubah kuning berkata setelah berjalan di belakang Lian Chengyu. "Kakek, kamu tidak harus memujiku." "Tidak apa. Jika aku tidak menyulut emosi orang-orang ini, akan sulit untuk melanjutkannya. Memurnikan tulang akan membunuh banyak orang." Desah sesepuh berjubah kuning itu. Dia tahu bahwa memurnikan tulang akan membunuh banyak orang. Namun berapapun jumlah kematiannya, kesempatan ini tidak boleh hilang. Satu keberhasilan terbentuk dari 1000 tulang. "Kakek, kenapa kamu menghela nafas? Suku ini akan mengingat mereka atas kematian mereka. Selanjutnya, dengan beberapa yang mati, akan ada lebih banyak makanan yang tersisa. Bertahan selama 3 bulan lagi tidak akan menjadi masalah." Lian Chengyu mengatakan ini dengan santai. Dia tidak khawatir dengan pengorbanan itu. Berapa banyak orang yang mati sehari di padang gurun? Sedikit semut yang sekarat bisa menjadi pahlawan. Itu pasti sepadan, karena seorang pahlawan bisa menyelamatkan lebih banyak semut. Terlebih lagi, pahlawan itu adalah dirinya sendiri. Kata-kata Lian Chengyu tidak didengar oleh siapapun selain tetua berjubah kuning. "Yuneur, ada apa?" Jiang Xiaoru telah memperhatikan bahwa Yi Yun tidak memperhatikan dan membuatnya tersentak. "Apa yang kamu pikirkan?" "Tidak ada." Yi Yun menggeleng. Dia kesurupan,
Bukan karena pidato Lian Chengyu, juga bukan karena nasib suku Lian yang tak tertahankan, tetapi dia telah memperhatikan bahwa beberapa titik cahaya redup telah terbang, seperti kunang-kunang di langit malam. Cahaya terbang ke mulutnya dan menghilang. Tak lama kemudian, kesejukan purple crystal meresap menjadi lebih jelas. Jelas, kristal ungu menyerap cahaya. Sama seperti kristal ungu menyerap cahaya bintang di malam hari. Dan mencari sumber cahayanya, sebenarnya adalah jantung Yi Yun berdebar kencang, tidak mungkin.